Hai, selamat datang di Perigi Techno Channel bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan unboxing dan review untuk salah satu monitor dari Samsung. Untuk tipe yang akan gue review kali ini yaitu CF390. Dan yang menarik menurut gue adalah jenis curve monitor atau monitor lengkung yang dijual dengan harga yang menurut gue relatif murah. Saat gue beli monitor ini hari ini tuh di pertengahan tahun 2020, dari bermacam variasi harga di marketplace, saat gue mencari, gue nemukan satu harga yang menurut gue paling murah. Jadi gue dapet monitor ini di kisaran harga di 1.500.000. Dan oleh karena itu gue penasaran banget, pengen lihat seperti apa sih fitur dari monitor lengkung ini. Dan sekarang gue akan coba buka monitor ini, boxnya, jadi teman-teman bisa lihat. Oke, di dalam boxnya itu sendiri, yang pertama ini gue lihat ada satu sebagai kaki dari monitornya sendiri ya, atau bisa disebut juga stand monitornya sendiri. Ini di bawahnya ini ada bahan metalnya. Jadi menurut gue nih nggak hanya plastik doang, jadi cukup kokoh untuk menopang monitor yang bobotnya cukup berat ya. Kemudian juga di bawahnya ini juga ada bahan karet, jadi bisa membantu untuk saat kita meletakkan di atas meja itu nggak licin, nggak mudah tergeser, jadi aman. Kemudian juga di sini juga kita dikasih satu lembar untuk panduan bagaimana cara memasang untuk dudukan si monitor ini atau kaki monitor ini. Nanti teman-teman saat beli kalau bisa melihat manual yang dikasih. Kemudian ini juga item yang kedua, ini sebagai penyangga juga, sebagai tiangnya, jadi nanti dipasang seperti ini, nanti monitornya baru di atas. Kemudian juga ini ada powernya untuk monitor. Kemudian juga untuk kabelnya itu colokan powernya kita dapatnya colokan standar ya, standar kita pakai di Indonesia, yaitu dua model, dua colokan. Jadi kita nggak perlu lagi beli converter untuk bisa langsung mengoperasikan si monitor ini supaya bisa kita colokin ke tegangan listrik. Kemudian juga kita juga dapat satu kabel HDMI. Oh ya, dan terakhir itu kita juga ada manual panduan bagaimana cara penggunaan untuk monitor itu sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah bagian belakang dari monitornya. Ini untuk permukaan dari bodinya itu ya, ini menurut gua sedikit berbeda dari monitor pada umumnya. Jadi biasanya itu permukaannya itu harus seperti ini, rata. Namun di sini itu di bagian bodinya itu ada semacam pola ya, lekukan-lekukan kecil yang sama terus dari atas sampai ke bawah. Jadi ini permukaannya ada lekukan-lekukan kecil ya. Kemudian di bagian sebelah kiri ini ya, ini kalau kita dari posisi depan monitor itu berarti sebelah tangan kanan kita ya. Ini adalah tombol on off. Awalnya ini gue pikir cuman berfungsi untuk sebagai on off monitor aja, tapi ternyata tombol ini juga berfungsi untuk melakukan membuka menu atau fitur-fitur yang ada di monitor ini nanti setelah monitornya dinyalakan. Jadi fungsi tombol ini selain ditekan, itu dia juga bisa digeser ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah untuk memilih menunya nanti. Dan bisa dibilang tombol ini mirip seperti joystick ya.
dia bisa digeser. Kemudian di bagian atas ini ada 4 buah lubang atau bisa dibilang juga skrup ya, untuk kita letakkan atau berfungsi sebagai pengait kalau teman-teman ingin menggunakan bracket monitor. Tapi kalau belum punya atau nggak punya bracketnya, ya tetap bisa menggunakan si dudukan monitor ini, dudukan atau standnya. Kemudian di bagian portnya ya, atau jenis-jenis colokan yang disediakan di monitor ini, itu untuk yang pertama itu ada HDMI. Jadi untuk HDMI ini sudah otomatis ya, bisa terkirim antara video dan audio cukup di satu colokan. Kemudian di tengahnya ini ada kabel VGA. Ini berguna sekali buat teman-teman mungkin kalau PC-nya itu masih menggunakan PC yang model lama ya, yang belum punya HDMI port. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan monitor lengkung, monitor ini bisa jadi pilihan karena dia ada VGA-nya. Kemudian juga untuk VGA ini tentunya yang bisa dihantarkan oleh kabel ini itu hanya gambar saja ya. Jadi kalau untuk audio itu teman-teman tetap harus mencolokkan ke output yang ada di PC atau di laptopnya masing-masing. Nah, kemudian ini adalah output untuk audio. Jadi teman-teman bisa di sini untuk output dicolokkan ke sini, bisa headset, bisa sound system yang teman-teman punya. Jadi ini akan berfungsi kalau teman-teman milihnya colokan HDMI ya, port HDMI, karena port HDMI tadi seperti yang udah gue bilang, dia menghantarkan audio dan video atau gambar sekaligus. Dan yang paling kanan ini itu powernya ya, daya agar si monitor ini bisa dioperasikan. Oke, sekarang monitornya udah gua nyalain. Ini tampilannya seperti yang teman-teman lihat sekarang. Ini gua konekin ke laptop gua, jadi gua nge-share video kualitas HD ya, 1080 pixel dari laptop gua ke monitor ini. Jadi gua bisa ngelihat sampai sebatas apa kualitas dari si monitor ini. Jadi gue coba play untuk video dengan kualitas HD. Untuk menampilkan menunya itu kita tinggal pencet aja tombolnya yang di bagian belakang, kemudian dia akan muncul nih seperti yang di pojok ini. Ada 5 menu ya, jadi di tengah itu untuk return, balik, hilang. Kemudian juga di bagian bawah ini untuk mematikan monitornya sendiri, turn off. Kemudian source, dan ada ini I'm saver mode. Kemudian yang menu utamanya itu kita masuk ke atas ini ya, jadi dari tengah itu teman-teman geser aja ke atas, masuk ke menu, kita tekan. Nah ini muncul, kemudian ada 4 menu utamanya ya, ada picture, on screen display, system, sama information. Sekarang gue masuk dulu ke menu picture-nya. Kemudian di sini ada settingan untuk breaknya ya. Ini ada 4 pilihan. Yang pertama itu ada custom, jadi dia ini hasilnya agak sedikit redup ya, jadi cocok juga buat teman-teman yang nggak mau monitornya itu terlalu terang dan juga ingin menjaga matanya itu tetap bisa sehat ya, jadi nggak mudah sakit ataupun perih atau berair karena terlalu lama bekerja di depan monitor ataupun melakukan aktivitas lainnya di depan monitor. Kemudian tadi ada custom, kemudian yang kedua ada standar, ini agak terang, kemudian ada mode cinema, dan ini menurut gue ini mode yang cukup bagus ya untuk kualitas HD. Jadi untuk HD-nya itu menurut gue cukup terlihat di sini dan cukup dapet
dengan mode si cinema ini. Kemudian yang terakhir itu dynamic contrast, dan di sini gue pilih aja untuk mode cinema ya. Jadi karena dia cukup terang, jadi saat direcord di kamera juga lebih terlihat nanti oleh teman-teman saat menonton video ini. Oke, kemudian gue balik lagi ke menu utama. Di yang menu kedua ini ada beberapa menu lagi. Kemudian juga ini ada contoh ya, satu menu position. Nah, ini contohnya, ini buat ngatur posisi menu aja sih sebenarnya. Saat muncul, teman-teman mau munculnya di posisi yang mana, bisa di tengah, kiri, kanan, atas, atau bawah. Kemudian settingan untuk bahasa. Kemudian juga kita balik lagi ke menu utama, kemudian ada sistem. Nah, di sistem ini ada pilihan lagi ya, beberapa menu, dan di sebelah kanan ini juga ada keterangan fungsi dari menu itu untuk apa. Kemudian juga terakhir ada informasi. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat nih, sesuai dengan yang di box ya, saat kita udah beli itu ada serial numbernya juga. Kemudian penjelasan di sini ada fitur HDMI untuk support dengan high definition ya. Untuk kualitas HD itu maksimum 1080. Oke, untuk menunya ya sebagian besar seperti ini ya. Ya rata-rata ya hampir sama lah dengan monitor-monitor lainnya gitu. Dan sekarang gue masuk ke kesimpulannya aja. Yang pertama itu mengapa gue pilih monitor ini. Yang pertama karena harga jualnya yang relatif murah. Jadi dengan harga yang gue dapet saat gue beli, gue udah bisa dapetin monitor dengan model lengkung. Jadi gue udah bisa ngerasain gimana sih rasanya mengoperasikan komputer dengan monitor model lengkung. Dan juga menurut gue untuk pengoperasian kegiatan sehari-hari ya, seperti di perkantoran untuk input data atau membuat dokumen dan lain sebagainya, ini udah cukup membantu sekali menurut gue. Kemudian juga untuk teman-teman yang suka streaming film, itu juga untuk kualitas HD-nya menurut gue ini udah cukup dapet, dan kualitasnya juga oke. Cuman untuk standar kontrasnya ya, di sini ini settingan ini adalah kontras yang udah 100%, artinya udah yang paling terang, udah maksimum. Jadi untuk teman-teman yang monitornya itu sebelumnya bisa lebih terang dari ini, mungkin saat menggunakan monitor ini itu butuh sedikit penyesuaian. Dan tapi menurut gua untuk kontras maksimum sampai seperti di depan ini itu menurut gua udah cukup ya, karena kalau terlalu terang dengan posisi kita saat mengoperasikan komputer yang cukup dekat, jaraknya itu kurang baik untuk kesehatan mata kita ya, terutama saat bermain game yang berjam-jam ataupun juga melakukan aktivitas lainnya seperti bekerja berjam-jam. Itu juga sangat penting untuk memperhatikan dari kesehatan mata kita juga. Kemudian juga untuk bermain game, menurut gue untuk game-game dengan kualitas yang gak terlalu tinggi ya, grafiknya ini menurut gue udah oke. Udah cukup buat teman-teman untuk main game. Kemudian juga untuk desain atau video editing, menurut gue ini untuk mungkin ya untuk teman-teman yang menggunakan untuk menyelesaikan tugas sekolah ataupun di kuliah ya, kampus, menurut gue ini udah cukup oke dan cukup membantu. Tapi untuk teman-teman yang membuat desain yang bisa dikatakan masuk kategori profesional, tentunya ya udah otomatis ya, nggak gue bilangin seperti ini pun mereka udah pasti udah milih tipe yang lain gitu. Karena tentunya untuk desain profesional ataupun editing profesional itu ekspektasinya akan tinggi. Jadi untuk dengan menggunakan monitor ini menurut gua kurang dan nggak rekomendasi ya, karena
sebagai contoh aja ya perbandingan. Ini gua di sebelah ini laptop gua, dari laptop kualitas warnanya itu sangat berbeda gitu. Dari yang kiri itu birunya, dan pas yang di monitor ini birunya itu beda. Meskipun sama-sama biru gitu. Tentunya juga untuk teman-teman yang memang udah profesional itu meskipun sama-sama biru, beda sedikit pun kode warnanya itu pasti mereka akan tahu, dan sangat teliti dan detail sekali gitu. Dan tentunya kalau teman-teman tetap memaksakan menggunakan monitor ini, tentunya nanti pasti beberapa kasus akan menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi saat mendesain selesai di monitor ini dan kita udah anggap warnanya itu sudah oke, tapi ternyata saat diimplementasi di device atau perangkat lain yang kualitasnya lebih tinggi lagi, pasti hasilnya itu akan kelihatan. Oh, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Tapi ya tentunya di sini gue nggak membandingkan dengan ini ya, laptop ini yang gue pakai, laptop MacBook, karena perbandingan tentunya bukan perbandingan yang bisa kita gunakan secara tepat ya, karena tentunya dari harga itu sudah beda. Tentunya setiap produsen akan memproduksi kualitas sesuai dengan harga jualnya juga, dan bukan berarti Samsungnya itu tidak bagus, tapi tentunya dia pasti memproduksi kualitasnya itu sesuai dengan harga jual gitu. Dan tentunya juga kalau teman-teman yang memiliki ekspektasi tinggi, ya tentunya nggak bisa dong dapetin dengan harga murah tapi ekspektasi tinggi. Ya semuanya itu pasti ada harga dan kualitas juga pasti dapet gitu. Oke, itu aja review dari gua mengenai monitor ini. Dan juga mungkin kalau teman-teman ada pengalaman penggunaan untuk monitor ini, bisa komentar di bawah juga, mungkin bisa membantu juga teman-teman yang lain dalam mengambil keputusan untuk memilih monitor mana yang cocok. Tentunya juga sesuai budget yang dimiliki ya. Oke, sekian video dari gua. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.